Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Itex semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini memang mungkin akan membahas sebuah aplikasi ya, eh, yang mungkin akan sangat berguna untuk pekerjaan sehari-hari ya. Di mana aplikasi ini merupakan aplikasi online ya, aplikasi online yang nantinya terutama berfungsi untuk mengkonvert PDF gitu ya, terus juga merubah format atau memberi tambahan teks gitu ya, membandingkan dan lain-lain gitu ya. Pokoknya sangat bermanfaat lah, terutama yang ingin merubah misalkan dari PDF ke Word, Word ke PDF gitu, atau Excel ke PDF, PDF ke Excel dan lain-lain. Ya apa? Intinya sangat membantu nantinya pada kegiatan sehari-hari. Nah, ini aplikasinya namanya I Love PDF ya. Ini biasa Bang pakai setiap hari-hari kalau diperlukan gitu ya. Seperti biasa caranya kita buka browser ya, lalu ketik I Love PDF ya. Nah, ini dia I Love PDF. Nah, nanti kalau sudah keluar ya softwarenya, kita klik yang paling atas saja nih. Nah, ini ya. Nah, ini nanti keluar menu banyak ya. Yang pertama adalah merge PDF. Nah, ini kalau pengen menggabungkan antara PDF satu gitu ya. Misalkan PDF-nya itu ada dua file gitu ya, dan kita ingin menggabungkan pakai ini. Ini sudah sangat mudah lah, tinggal klik ya, select file. Jadi misalkan ini ada dua file ya, file yang satu dengan yang ini, kita tinggal open aja, kita pilih ya. Nah, ini bisa digabung dan posisinya pun bisa dipindah, bisa ini dulu misalkan atau ditukar ya. Itu yang merge PDF, kita tinggal klik merge, lalu hasilnya nanti tinggal download. Ini keuntungan PDF ini adalah I Love PDF ini pertama gratis ya, tidak ada iklan dan lain-lain, tidak ada juga marker. Terus yang kedua, ini tidak perlu login ya. Jadi untuk beberapa file yang kecil filenya dan lain-lain itu tidak perlu login. Ini sangat membantu ya. Yang kedua, PDF Suite sebaliknya dari merge yang tadi ya. Jadi kalau misalkan ada filenya banyak lembarnya banyak gitu ya. Contoh ya. Misalkan Mang pilih yang banyak nih ya filenya. Nah, ini kan ada 51 lembar gitu ya. Ini bisa kita split. Misalkan bisa per page. Ini kalau ini udah, jadi ketika diekstrak itu jadi 51 lembar gitu ya. Bisa juga pakai range, misalkan dari 1 ke 20 ke 10 misalkan gitu ya. Kita butuhnya file dari 1 ke 20. Ini sudah ada rentangnya gitu. Nah, ini yang 11 sampai 51 udah terpisah ya, ada dengan file dari lembar 1 ke 10 ya. Ini yang 11 ke 51 ini jadi file yang kedua. Itu tinggal add rank aja gitu. Add rank. Diklik klik ininya maaf, page-nya itu atau lembarnya gitu ya, halaman berapa ke berapa. Misalkan ini ke 10 gitu ya. 10 tinggal add range. Nah, ini udah jadi 3 file, kita tinggal klik split, lalu hasilnya kita download. Ini jadi 3 file ya. Oke, itu ya yang kedua. Nah, yang ketiga, salah satu fungsi yang lainnya adalah kompres. Ini untuk menekan atau mengecilkan size dari atau ukuran dari file ya. Misalkan kita harus upload data-data atau kelengkapan kita di salah satu aplikasi gitu ya. Dan dia meminta maksimalnya itu misalkan 2 mega gitu ya. Nah, ini kita bisa kompres ya. Ini contoh ya, yang ini ya. Yang SK-Team ini asalnya 2 mega lebih nih, kita pengen ke yang 2 mega atau di bawah 2 mega gitu ya. Nah, ini ada 3 pilihan, extreme compression. Ini akan dikompres banget gitu ya, yang ada recommended compression, good quality, good compression,
sama high quality less compression. Terserah ya, pilihnya yang mana. Bang pilih ini aja contoh ya, tinggal dikompres gitu. Nah ini kan jauh ya berkurangnya nih antara 2,17 mega ini nggak bisa diupload ya dengan yang 790 gitu. Nah ini downloadnya udah kecil ya si jumlah filenya. Oke ya, itu kalau yang PDF to Word mungkin udah pada tahu ya. PDF PowerPoint juga udah pada tahu. Jadi dari PDF ke Word, dari PDF ke PowerPoint, PDF ke Excel gitu ya. Dan sebaliknya nih, kalau kita punya file Word mau ke PDF tinggal menggunakan ini gitu ya. Nah, ini ada yang new nih, ada yang new ini. Yang pertama adalah edit PDF. Kita coba ya. Nah, tapi sebelum itu mungkin Bang akan coba terangkan yang lain ya. Ini misalkan PDF ke JPG atau JPG PDF, ini sama fungsinya dengan yang tadi ya. Yang ini. Jadi format JPG kita rubah ke PDF atau PDF ke JPG ini menggunakan ini gitu ya. Nah, ini kita coba edit PDF ya. Nah, kita coba sampai level mana dia bisa mengeditnya gitu ya. Kita coba ambil contohnya, ini misalkan ya, undangan nih, surat undangan. Kita coba edit gitu ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini dia ya. Nah, ini misalkan undangannya ini nih, ada yang salah gitu ya. Kita coba edit, bisa nggak ya gitu. Oke. Misal kita tambah atau kita edit kepala sekolah SD 3 Daya Kolot misal ya. Nah, ini ukuran juga sesuaikan ya dengan ini, dengan dengan yang ada di sini. Biasanya ini 12 ya, misalnya terlalu kecil. Kita coba, ini masih terlalu kecil. 36 terlalu gede. Misal ini ya. Ini kayaknya harus di ini dulu ya, di background dulu ya. Oke, kita kasih background. Coba ya. Nah, ini putih ya. Ini kalau seperti ini ya hampir sama dengan ini ya, dengan edit di Word ya nampaknya. Nah, ini kita tinggal edit PDF lalu di convert atau kita download ya. Tuh ya. Jadi ini sama kayak edit yang di Word nih, nampaknya nggak ini ya, nggak terlalu spesial, cuman ini online aja ya. Oke. Itu fungsi yang lain juga di sini ada tanda tangan PDF ya. Nah, ini dia. Jadi kita misalkan punya file tadi ya. Punya file misalkan ini tanda tangannya cuma saya aja gitu ya sendiri. Ini bisa juga beberapa orang ya tanda tangannya. Kita coba ini ya. Jadi bisa tulisan, bisa juga ini ya tanda tangan langsung gitu, atau bisa kita upload gitu ya. Jadi tanda tangan dulu, kita pakai ballpoint gitu ya, diupload pakai di sini ya. Atau bisa kita tanda tangan langsung di sini, di draw gitu ya. Nanti contoh aja ya. Nah, misalkan ini ya tanda tangannya gitu. Oke, kita apply gitu ya. Apply, maaf ininya namanya. Apply misal ya. Nah, ini tinggal kita drag aja ya. Ini nih. Misal ini ya. Contoh aja nih, hapus. Gitu ya. Kita tinggal sign gitu ya. Klik sign. Kita download. Nah, ini hasilnya ini ya. Keluar ya. Ini contoh aja ya, contoh aja. Oke, itu ya. Selanjutnya ada fungsi yang lain, misalkan untuk watermark
ini untuk watermark, terus ada untuk rotate ya, untuk memutarkan PDF-nya. Ada juga untuk HTML to PDF, untuk membuka PDF ya kalau dikunci. Tapi ini agak susah biasanya ya, emang udah coba beberapa kali tidak terlalu berhasil. Terus ada juga isi page number ya. Misalkan ini page numbernya kelewat gitu ya. Ini contoh ya. Misal ini ada 3 nih, kita pengen memasukkan page numbernya gitu ya. Ini bisa dipilih nih, bisa di sini gitu ya page numbernya, bisa di tengah-tengah gitu atau di sini. Tapi jarang lah, biasanya orang kasih page number di bawah, kalau nggak di sini ya, di tengah. Kita coba di tengah nih ceritanya ya. Ini cerita apa namanya? Kita ngasih penomoran. Gitu. Nah ini hasilnya kita coba lihat ya. Nah ini ya, ini ada nomornya nih. 1, 2, 3. Itu ya. Oke, terus menu yang lainnya kita coba mungkin nanti ada juga misalkan ini ya. Nah, ini yang baru nih, ada yang redact ya, PDF, ada juga compare. Nah, yang compare ini adalah untuk membandingkan dua file ya yang sama gitu. Misalkan tiba-tiba ada, kita lupa nih mana yang sudah berubah gitu ya. Mana yang jadi filenya harus sama ya, tapi misalkan yang satu sudah diedit, yang satu belum, kita lupa nih mana yang, atau kita pengen ngecek mana nih yang berubahnya gitu ya. Ini contoh aja ya, ini contoh, kita bandingkan yang ini ya, paparan ini. Nah ini dua file ini kita compare ya, ini compare. Ini change reportnya nggak ada, ini berarti sama persis ya, sama persis. Nah, kalau ada yang berubah, misalkan apa namanya, ada yang berubah tulisan dan lain-lain gitu ya, ini reportnya ada ya, ada perbedaan. Nanti kita tinggal download hasil atau perbandingan itu gitu ya. Itu ya untuk yang compare. Terus yang redact ini kita ini berguna kalau kita mau menutup informasi penting gitu ya, informasi penting. Misalkan ini ya, contoh aja. Nah ini kita bisa misalkan ingin menutup yang ini nih gitu ya. Nah ini informasinya penting, kita blok gitu ya, kita redact gitu. Coba kita lihat hasilnya seperti apa. Nah ini ya, hasilnya seperti ini gitu. Jadi kayak ditutup lah gitu ya. Beda dengan edit tadi ya, kalau edit tadi kan ditimpa hilang, kalau ini informasinya ditutup. Itu ya beberapa ya yang apa namanya, fungsi yang sangat penting dari I Love PDF ini gitu ya. Dari I Love PDF ini ya apa namanya, kalau menurut Bang ini sangat membantu gitu ya untuk kebutuhan sehari-hari, terutama untuk di perkantoran gitu ya, yang memang kadang-kadang kita harus membuat PDF jadi Word jadi PDF gitu ya, biar memudahkan dalam nanti misalkan kirim filenya lebih kecil dan lain-lain. Itu file ini akan sangat membantu nantinya gitu ya. Dan kalau beberapa kelebihannya, yang pertama gratis ya. Kalau beberapa software yang lain ini biasanya harus bayar dan juga beriklan. Ini kalaupun mau bayar mungkin untuk tertentu aja ya. Untuk beberapa feature tertentu ini baru bayar gitu. Nah kalau untuk yang dasar aja seperti ini gitu, biasanya ini gratis ya. Terus juga tidak perlu sign up ya. Walaupun di sini disarankan untuk sign up biasanya untuk beberapa feature yang lainnya gitu ya, baru kita harus sign up gitu ya. Itu mungkin untuk video kali ini ya, walaupun ya mungkin sangat sederhana, tapi mudah-mudahan nanti sangat membantu ya dalam penggunanya sehari-hari, terutama berhubungan dengan file-file yang formatnya PDF gitu ya.
bisa ngedit, bisa ngerubah format gitu ya, bisa kompres, bisa juga ngehapus gitu ya. Dan beberapa feature lainnya gitu. Itu aja ya mungkin untuk video kali ini. Seperti biasa jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.